Assalamualaikum teman-teman, balik lagi di channel YouTube aku, Putri Safina Listiana. Di channel YouTube aku kali ini, aku bakalan bikin bakso daging sapi hashtag di rumah aja. Resepnya gampang, mudah, rasanya juga pasti enak banget. Pada mau tahu kan cara buatnya gimana? Langsung aja. Pertama garam, lada, baking powder, bawang putih yang disangrai, daging sapi yang sudah dicincang, tepung tapioka, es batu 3 buah, putih telur, dan juga minyak goreng. Nah, kita campur semua bahan-bahan tadi beserta daging sapinya ke dalam blender. Kita blender perlahan. Selanjutnya, kita siapkan panci yang sudah dipanaskan, lalu kita matikan apinya jika sudah mendidih, dan kita masukkan bakso yang sudah kita bulat-bulatkan tadi. Kita masak hingga mendidih. Nah, ini dia hasilnya. Nah, gampang banget kan cara bikin bakso dari daging sapinya, hashtag di rumah aja. Nah, habis ini kita bakalan cicipin baksonya gimana, bakalan aku compare juga sama bakso komersial yang biasanya ada di pasar atau ada di mall. Beda nggak ya rasanya? Pada kepo kan? Tapi sebelum itu, aku bakalan jelasin dulu sebenarnya apa sih itu bakso. Jadi, menurut Montot Lalu et al. 2013 menyatakan bahwa bakso merupakan produk olahan dari daging yang terbuat dari tambahan tepung maupun bumbu yang dibentuk bulat-bulat, bisa bulat kecil maupun bulat besar, lalu memiliki nilai gizi berupa protein hewani dan juga mineral serta vitamin yang tinggi, jadi sangat bermanfaat untuk kesehatan tubuh. Kita lanjut ya, kita cicipin dulu bakso buatan kita gimana rasanya ya. Baksonya yang tadi udah kita buat, ini kayak gini guys, kayak gitu lah, gitu. Ini apa warnanya jadi abu-abu. Terus ini bakso komersial yang biasanya kalian bisa beli di supermarket like that. Aduh, aku takut ya, kayak gitulah ya. Mau tahu sebenarnya aku compare sama bakso merek apa, jadi aku compare dengan bakso merek kayak gini, Sumber ya ini. Iya dulu ya. Jadi guys, ini aku mau cobain dulu bakso yang buatan kita tadi. Oke, cobain. Enak banget. Jadi guys, ini aku udah cobain dan emang rasa baksonya tuh enak banget. Soalnya tuh rasanya bener-bener berasa bumbu-bumbunya. Terus dari segi aromanya tuh juga lebih, aroma dagingnya ada, aroma bumbu-bumbunya juga ada. Pokoknya tadi bumbu-bumbunya ada bawang putih, ada merica, ada garam juga. Ini pas banget dan berasa banget. Yum. Tapi dari segi tekstur emang dia kurang kenyal banget tuh. Karena kita compare sama yang ini. Yang ini kelihatannya lebih mulus. Aku cobain yang ini, yang bakso komersial ya. Pokoknya ada di pasar nih. Rasanya beda banget. Kalau bakso yang ini tuh dia rasanya lebih berasa tepungnya, terus lebih kenyal. Dari segi warna pun beda, dia warnanya enggak, dia lebih pucat warnanya daripada yang kita buat tadi itu. Dan aroma dagingnya tuh kurang ada gitu, dibandingin lagi tuh bau dagingnya lebih berasa, bau garam, bumbu-bumbunya tuh lebih enak banget deh. Pokoknya baunya tuh waktu lagi direbus aja tuh udah enak banget, beda banget sama yang ini. Nah, jadi kan tadi kita udah cobain ya bakso yang kita buat sendiri di rumah sama bakso yang kita beli komersial. Ternyata dari segi rasa, warna, aroma, tekstur itu tuh juga beda gitu loh. Kenapa ya kok bisa beda? Jadi menurut Hasrati dan Rusnawati 2011 menyatakan bahwa bakso itu memiliki perbedaan dari segi aroma maupun rasa disebabkan karena bahan utamanya itu adalah daging. Nah, daging ini sangat mempengaruhi dari segi aroma, warna, dan juga tekstur rasanya. Jadi sangat mempengaruhi kualitas dari dagingnya sendiri, jenis dagingnya, kesegaran dagingnya itu sangat berpengaruh. Jadi biasanya daging yang digunakan adalah daging segar, dagingnya benar-benar baru dipotong, lalu kita langsung olah jadi bakso tuh benar-benar beda, bakal mempengaruhi dari kekenyalan bakso yang dihasilkan. Dan dari segi jenisnya juga biasanya jenis daging yang digunakan adalah jenis daging sapi bagian bahu atas dan juga bahu bawah, sehingga menghasilkan jenis bakso yang enak. Nah, ternyata daging sapi dalam pembuatan bakso sapi bukan hanya sebagai mempengaruhi aroma, rasa, warna, dan juga tekstur, namun daging ini juga berpengaruh dalam nilai gizi bakso yang dihasilkan. Karena menurut
Salman et al. 2018, daging sapi memiliki kandungan protein sebesar 18,88 gram dan juga kandungan zat besi sebesar 2,8 mg dalam 100 gram bahannya. Jadi, zat besi dan protein ini sangat berpengaruh banget dan sangat berfungsi untuk tubuh kita. Zat besi dapat digunakan sebagai bahan pengangkut oksigen ke seluruh tubuh maupun ke paru-paru. Sedangkan protein dapat digunakan sebagai sumber energi kita, dapat digunakan sebagai pertumbuhan, serta untuk pembentukan antibodi. Bermanfaat banget kan? Jadi tunggu apa lagi? Yuk konsumsi bakso. Oke, dari segi teksturnya, sebenarnya bakso yang kita buat sendiri itu teksturnya jauh lebih kasar ketimbang bakso yang komersil ini. Teksturnya jauh lebih halus gitu, lebih empuk gitu. Kenapa? Karena dipengaruhi dari penggunaan dagingnya sendiri. Tadi kan aku udah bilang daging dalam pembuatan bakso itu harus daging yang tidak berlemak. Kenapa? Karena berdasarkan Pamungkas et al. 2014, dia menyatakan bahwa tekstur bakso itu sangat dipengaruhi oleh penggunaan dagingnya. Jika daging yang kita gunakan itu memiliki kadar lemaknya tinggi, maka akan menghasilkan bakso yang kasar gitu. Sedangkan kalau misalnya bakso komersial ini dia punya tekstur yang jauh lebih empuk, itu mungkin dipengaruhi juga oleh proses pemasakannya. Jadi semakin lama proses pemasakannya, maka baksonya akan jauh lebih semakin empuk gitu. Dan misalnya memang bakso komersial itu jauh lebih empuk teksturnya ketimbang bakso yang kita bikin homemade gitu. Dipengaruhi juga pemilihan dagingnya. Nah, jadi sebenarnya menurut aku tuh tekstur dari bakso yang kita buat sama bakso komersial ini memiliki tekstur kenyalnya hampir mirip. Cuma mungkin karena kenyalnya dari bakso yang kita buat itu kenyal dari penggunaan dagingnya. Karena kan tepung pati yang kita pakai, tepung tapiokanya jauh lebih sedikit ketimbang proporsi dagingnya. Sedangkan kalau misalnya yang komersial, di sini tuh rasanya rasa dagingnya emang kurang berasa, tapi dia juga teksturnya kenyal. Kenapa ya? Karena dipengaruhi oleh adanya bahan pengisi atau tepung tapioka yang digunakannya. Berdasarkan Siddiq et al. 2015 menyatakan bahwa syarat mutu bakso yang baik adalah memiliki tekstur yang kenyal. Nah, apa aja sih yang bisa mempengaruhi tekstur kekenyalan dari bakso? Yaitu adalah mutu atau kualitas dan jenis dari bahan baku yang digunakan, serta persentase maupun jumlah dari bahan pengikat atau tepung yang digunakan, serta proses pemasakannya, seperti itu. Tekstur bakso homemade yang kita buat lebih kenyal karena adanya penambahan dagingnya. Kenapa daging itu dapat membuat tekstur bakso lebih kenyal? Berdasarkan pendapat Nafi et al. 2014 menyatakan bahwa tekstur bakso yang kenyal dipengaruhi oleh adanya daging sapi karena daging sapi ini mengandung protein myofibril yang dapat membentuk aktomyosin dan dapat menentukan kekompakan gel proteinnya. Sedangkan tekstur bakso pada bakso komersial ini memiliki tekstur yang kenyal juga, tapi kenyalnya itu berbeda dengan bakso yang kita buat tadi. Karena dari bakso komersial ini kenyalnya didapat dari penambahan tepung tapioka atau tepung terigu. Nah, bahan pengisi berupa tepung ini dapat mempengaruhi kekenyalan atau tekstur dari bakso. Penambahan tepung tapioka pada pembuatan bakso dapat digunakan selain sebagai bahan pengisi atau untuk penambah volume, dapat juga digunakan sebagai bahan pengikat maupun bahan perekat. Berdasarkan Saputri et al. 2019 menyatakan bahwa tepung tapioka atau tepung yang digunakan pada penambahan bakso dapat digunakan sebagai bahan perekat maupun bahan perikat. Nah, didukung pula oleh pendapat berdasarkan Basuki et al. 2013 menyatakan bahwa tepung tapioka yang ditambahkan dalam pembuatan bakso ini dapat digunakan untuk meningkatkan substitusi daging ataupun volume, serta dapat meningkatkan daya ikat airnya dan mengurangi penyusutan. Nah, yang dimaksud dengan pengurangan maupun pengecilan penyusutan ini menurut Purnama dan Azizah 2020 menyatakan bahwa daging yang akan dimasak proteinnya akan menurun sehingga akan mengalami penyusutan. Nah, jika penyusutan ini terjadi, maka molekul-molekul pati akan mulai masuk dan mengisi dari struktur daging tersebut, sehingga nanti akan menghasilkan tekstur yang jauh lebih kompak
dan lebih kenyal. Dalam pembuatan bakso tadi ada namanya penambahan putih telur yang sudah dingin. Kenapa kita cuma menggunakan putihnya aja? Kenapa kuningnya enggak? Karena putih telur di sini berfungsi untuk sebagai perekat adonan dengan bahan-bahan yang lain dan dapat juga untuk membuat tekstur dari bakso yang dihasilkan lebih kuat dan lebih kompak. Berdasarkan Suarti et al. 2016 menyatakan bahwa kenampakan bakso yang baik dengan adanya penambahan putih telur, di mana putih telur ini berfungsi sebagai penstabil dan juga untuk pengikat bahan lain agar membuat tekstur dari bakso yang dihasilkan lebih kuat. Pada pembuatan bakso, selain dengan menggunakan penambahan putih telur, juga ada namanya penambahan air es atau es batu. Di sini fungsinya dari air es itu untuk mempertahankan suhu dari dagingnya agar protein yang terkandung dalam daging tidak terdenaturasi, serta dapat digunakan sebagai penambahan air ke dalam adonan, jadi adonannya nggak kering. Berdasarkan Palupi et al. 2019 menyatakan bahwa penggunaan es batu pada proses pembuatan bakso digunakan untuk membuat suhu adonan atau suhu dagingnya tetap rendah sehingga protein yang terkandung dalam daging tidak terdenaturasi serta dapat digunakan sebagai penambahan air pada pembuatan adonan. Jadi nanti adonan dihasilin tuh nggak kering selama proses selanjutnya. Selanjutnya, dari segi aroma, bakso yang kita buat itu menghasilkan aroma khas bakso, ada bau khas dagingnya, dan ada bau aroma khas bumbu yang dihasilkan. Jadi, berdasarkan Rosita et al. 2015 menyatakan bahwa aroma yang timbul dari bakso daging sapi karena adanya aroma daging maupun aroma dari bumbu-bumbu yang ditambahkan. Nah, bumbu-bumbu yang ditambahkan ini seperti merica, bawang putih, dan lain-lain, serta adanya proses pemasakan berupa perebusan yang menghasilkan uap air dapat menimbulkan aroma yang khas dari bakso daging sapi. Nah, aroma yang dihasilin dari bakso yang tadi kita udah buat sama bakso komersial, menurut aku jauh lebih berasa aroma bakso yang kita buat tadi dibanding bakso komersial. Karena mungkin bumbu-bumbunya lebih banyak bakso yang kita buat, serta penggunaan dagingnya juga mempengaruhi aroma dagingnya itu. Karena kita pakai daging segar, jadi aromanya jauh lebih berasa bakso yang kita buat homemade ketimbang bakso komersial. Dari segi parameter rasa, bakso yang kita buat itu tuh menurut aku jauh lebih berasa rasa dagingnya ketimbang bakso yang komersial. Dan menurut aku jauh lebih berasa rasa asin, rasa ladanya dari bakso yang kita buat sendiri. Bakso homemade itu jauh lebih berasa ketimbang bakso komersial. Kenapa bisa begitu? Karena dari segi rasa bakso yang disukai itu biasanya memiliki rasa asin, rasa gurih, dan juga rasa daging. Nah, apa aja sih faktor penyebab timbulnya rasa dari bakso yang dihasilin? Jadi, menurut Falahuddin et al. 2020, rasa bakso ini dipengaruhi oleh adanya daging serta bahan-bahan tambahan yang digunakan, baik itu seperti garam, merica, dan lain-lain dalam proses pengolahannya. Ini jadi bakso homemade yang kita buat tuh warnanya lebih abu-abu kecoklatan gini, sedangkan ini kelihatan ya, jadi yang sebelah kanan itu bakso yang kita buat warnanya jauh lebih kecoklatan ketimbang bakso yang komersial, dia warnanya jauh lebih pucat gitu ketimbang yang sebelahnya. Menurut Zuriati 2011 menyatakan bahwa perbedaan warna pada bakso yang dihasilkan karena adanya penggunaan bahan baku daging sapi. Nah, daging ini kan mengandung mioglobin. Mioglobin ini jika semakin tinggi, maka akan berubah warna dagingnya menjadi merah. Semakin merah warna dagingnya, maka selama pemasakan bakalan terjadi proses oksidasi. Nah, proses oksidasi ini yang bakal menyebabkan warna daging menjadi abu-abu. Jika mioglobinnya semakin tinggi, maka warna abu-abunya akan semakin pekat, jadi akan semakin gelap. Warna pada daging olahan seperti bakso ini dapat dipengaruhi oleh berbagai macam faktor. Berdasarkan Firahmi et al. 2015 menyatakan bahwa perbedaan warna pada daging olahan dapat dipengaruhi oleh berbagai macam faktor. Salah satunya adalah suhu, bahan tambahan, serta proses pembuatannya.
Dapat disimpulkan bahwa kualitas dari bakso yang dihasilkan itu dipengaruhi juga oleh adanya penggunaan bahan baku, kualitasnya, dan juga penggunaan kadar pati yang digunakan. Berdasarkan Pandie et al. 2014 menyatakan bahwa kualitas atau mutu bakso yang baik ditentukan berdasarkan bahan baku pembuatannya dan juga penambahan tepung yang digunakan. Penambahan tepung ini yang digunakan adalah 15% dari total adonan. Syarat mutu bakso yang baik berdasarkan Standar Nasional Indonesia tahun 2014 menyatakan bahwa bakso yang baik memiliki kadar air maksimal 70%, kadar abu maksimal 3%, serta kadar protein minimal 11% dan kadar lemak maksimal 10%. Sekian video kali ini. Semoga informasi yang aku sampaikan bisa bermanfaat buat kalian semua. Jangan lupa like, comment, and subscribe my YouTube channel dan klik tombol loncengnya biar kamu bisa tahu notifikasi video terbaru tentang aku. Bye bye.